Ya, salam saudara-saudara, ketemu lagi dengan channel ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan jawaban-jawaban saya terhadap penghinaan-penghinaan mereka, terutama baik itu mu'alaf mata sipit maupun Zuma dan teman-temannya ataupun Abdus Somad. Setiap kesalahan dan kekacauan ajaran mereka akan saya jawab, saudara-saudara. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Zuma dan menghina kekristenan. Apa katanya? Kamu menuduh Adam mewariskan dosa. Itu fitnah. Fitnah Kristen sepanjang sejarah anak keturunan Adam. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memfitnah manusia pertama Adam adalah agama Kristen. Fitnahannya itu sangat keji. Adam difitnah mewariskan dosa kepada keturunannya. Itu adalah pekerjaan iblis. Roma 5 nomor berapa itu? Nomor 12. Itu fitnahannya terhadap Adam. Padahal Adam ini mewariskan ilmu pengetahuan kepada keturunannya agar keturunannya kemudian mampu menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kristen mau agar Adam itu tidak tahu baik dan buruk supaya Adam dan keturunannya hidup ala binatang. Bagaimana coba? Kau baca Kejadian 1:26. Aku hendak menciptakan Adam di atas muka bumi untuk menjadi pemimpin agar mampu menguasai, menaklukkan kemudian hewan di laut, di udara dan di darat. Bagaimana Adam bisa menguasai dunia kalau dia tidak tahu baik dan buruk? Bagaimana? Bagaimana caranya? Kakandaku Suma. Kasihan orang Kristen nggak mampu menjawab setiap tuduhan dan cercaan Zuma. Tetapi saudara-saudaraku Kristen, kalau Anda membaca semua ayat-ayat Al-Quran itu berkaitan dengan nabi-nabi terdahulu, pasti bisa menjawabnya. Bahwa Adam itu berdosa. Adamlah yang membawa dosa itu. Seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Karena tidak mungkin Al-Quran itu muncul tanpa Alkitab. Tidak mungkin Al-Quran tahu tentang sejarah-sejarah Nabi terdahulu tanpa Alkitab. Dan inilah pentingnya memahami dan belajar Islamologi. Agar kita bisa memberikan jawaban. Bahkan pertanggungjawaban terhadap iman kita lah yang paling bagus. Fatalaqa Adama min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Baru satu orang loh, baru satu pasang suami istri loh, sudah berdosa kepada Tuhan. Quran yang ngomong. Zuma, asal ngomong kamu. Baca surat Al-Baqarah ayat 37. Kemudian Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ali Ibrahim wa ali Imran alal alamin. Akan tetapi sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, dan Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada waktu itu. Surat ketiga surat Ali Imran ayat 33. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa tuduhan paling keji adalah mengatakan Adam manusia pertama itu berdosa? Emang berdosa, Zuma? Pala lu yang gak berdosa? Ingat baik-baik, Zuma. Ya. Kemudian dua putra Adam. Itu juga diomongin oleh Quran. Dan ceritakanlah yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan korban. Nah, ini Islam nggak tahu kedua putra Adam itu siapa namanya. Kalau ada namanya potong jari gua. Zuma, lu potong jari saya nih Zuma ya, potong jari saya.
kalau kamu bisa menunjukkan siapa putra Adam, dua putranya itu. Nggak ada. Kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua ya diterima dan dari yang lain tidak diterima. Dia berkata, sesungguhnya aku pasti mengekin kamu. Dia berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Jadi salah satu putranya tidak disebutkan oleh Al-Quran siapa namanya dan apa yang dikorbankannya tidak jelas. Pantas saja lo nuduh-nuduh Alkitab itu menuduh-nuduh. Dasar lo, kamu orang mana sih? Kamu kan satpam. Zuma, sekedar satpam gak bisa menjawab itu. Bukan menghina satpam, bukan menghina pekerjaan satpam. Tetapi saya harus mengatakan Zuma ini tidak punya moral sebagai seorang pendebat. Hanya menghujat-hujat, teriak-teriak saja. Ya, Zuma, baik-baiklah kamu. Ya, itu surat Al-Maidah ayat 27 tadi yang saya bacakan tentang dua putranya itu. Adam dan Hawa memakan buah itu. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatahuma ya wa tafaqa yahsifani alaihima min warakil jannah wa asa adama rabbuhu fagawa fa'akala minha. Jadi dia makan dari keduanya. Fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yahsifani alaihima wa warokil jannah wa asa adamu rabbuhu fagawa. Jelas sekali nih Zuma. Jelas sekali ayat yang ini. Cari di dalam otak nabimu itu. Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka. Dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun yang ada di sorga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya. Dan sesatlah dia. Dengar baik-baik itu. Quranmu sendiri Zuma. Yang ngomong itu Quranmu sendiri. Surat Toha ayat 121. Toha itu surat ke-20. Ya. Toha itu surat ke-20 Zuma. Ampun deh, ampun. Lo nyembah Arab itu batu hitam. Kamu yang ngomong menyembah batu hitam. Kakanda kusuma. Bagaimana caranya Adam menjadi pemimpin kalau otaknya tidak berfungsi, dia tidak tahu baik dan buruk? Gimana caranya? Coba kamu lihat orang gila tuh, coba kau lihat. Orang gila tidak tahu baik dan buruk. Kalau kamu mengatakan Adam berdosa karena makan buah ilmu pengetahuan, kau tengok orang gila itu bisa jadi pemimpin kira-kira. Untuk jadi pemimpin terhadap dirinya saja kalau bisa, apalagi mau menaklukkan bumi. Gimana dong? Harusnya kita ini berterima kasih kepada Adam, bukan malah memfitnahnya, mewariskan dosa. Itulah agama Kristen. Lucu Kristen ini. Nah, ada bedanya Kristen ini dengan iblis. Iblis mau kemudian agar Adam jatuh ke neraka. Kalian ingin agar keturunan Adam jatuh ke neraka. Tak ada bedanya dengan iblis kalian itu. Nggak ada bedanya. Contoh nih, kamu punya... Astagfirullahaladzim. Inilah ketidakmampuan kaum muslim memahami makan buah pengetahuan. Dan adanya hanyalah hujatan-hujatan yang mengerikan sekali. Alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itu maksudnya. Maka Quran kamu ngomong seperti yang kamu pahami itu,
bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Di surat Yasin, surat ke-36 ayat 60, Zuma. Saudara-saudara, tolong saudara-saudara Kristen ini jangan tergoyah oleh omongan Zuma. Sebelum saya menjawab ataupun sebelum saya memberikan jawaban klarifikasi terhadap semua omongan Zuma itu, semuanya salah. Dia menggunakan sengaja ngomong salah. Seolah-olah Quran itu tidak mengatakan Adam itu tidak berdosa. Berdosa, dialah manusia pertama yang berdosa. Kenapa? Karena memakan suami istri itu makan buah itu. Nah, makan buah itulah, buah pengetahuan itulah yang menyebabkan warisan terus menerus, yaitu mati. Dosa itu nggak ada cara lain kecuali mati. Kalau penistaan agama ya nggak boleh dimatiin. Seperti saya ini, diduga oleh kalian saya menistakan agama. Astaga. Apakah dosa yang ditulis oleh Alkitab tentang dosa Adam? Roma 5 ayat 16, dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Jadi saudara-saudara, dosa Adam itu oleh karena Kristus kita mengalami pembenaran. Bukan membenarkan diri, pembenaran. Bukan menyalahkan. 1 Timotius 2 ayat 14 lagi pula. Bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Jadi yang kena goda itu ya Hawa. Makanya Hawa nafsu, nggak ada Adam nafsu. Yang ada Hawa nafsu. Yang nafsuan itu adalah istri kita. Dia selalu bernafsu, ingin cepat kaya, ingin cepat ini, ingin cepat pinter, ingin menyelesaikan cepat-cepat. Itulah yang menyebabkan kita ini kena nafsu. Lagi pula kalau nggak ada wanita, kita nggak bernafsu. Kalau ada Adam nafsu kepada Adam, ya salah. Adam dengan Andre, salah. Nggak boleh. Roma 5 ayat 14, sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Gambarannya itu Yesus Kristus. Hei Zuma, apa akibat dari dosa Adam? Tahu nggak kamu? Roma 5 ayat 13, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu yang bisa menyeleksi ini dosa atau tidak dosa. Tapi dosa karena memahami ilmu pengetahuan itu, itulah dosa kekal, yaitu tahu akan kematian, tahu akan mati. Kalau nggak tahu itu, nggak akan mati-mati, itu Adam. Dan Yesuslah penebus kematian itu. Itulah yang dikalahkan oleh Yesus Kristus. Segala isi dunia ini sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Roma 5 ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena itu satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Namun dengar baik-baik, oleh Yesus Kristus, karena Yesus Kristus, 1 Timotius 2 ayat 16,
Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Jadi harus hidup penuh kesederhanaan. Jangan terlalu meliuk-liuk. Jangan keterlaluan di dalam kehidupan di muka bumi ini. Maka perempuan pun akan diselamatkan. Oke. Inilah penjelasan saya atas videonya Zuma. Atau Anda mau dengar dulu? Ini orang ini sangat tidak pantas untuk kita dengarkan ya. Khusus saudara-saudara Kristen, bersabarlah terhadap omongan Zuma ini. Tetapi dengan tempelengan ini sudah cukup bagi dia untuk kapok dan memperhatikan lagi kitab suci Qur'annya itu. Tuhan Yesus memberkati.